Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurayani Gayanti dengan NIM 18510030 dari program studi pendidikan matematika dan sebelumnya di sini saya akan menjabarkan tentang hasil skripsi saya, yaitu yang berjudul pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Microsoft PowerPoint terhadap pemahaman matematis siswa SMP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih kepada pembimbing 1 yaitu Dr. Mas Dr. Jul SSI MPD dan pembimbing 2 yaitu Apes Yunita Fitriana SPD MPD. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Peran pendidikan sangat penting dalam mencetak dan membangun generasi yang berkualitas pada era baru revolusi 5.0 saat ini. Pendidikan yang tertata dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang bagi negeri ini. Akan tetapi, dalam pencapaian tujuan pendidikan bukanlah hal yang mudah. Tentu perlunya penyesuaian untuk menerapkan pendidikan era revolusi 5.0. Namun, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kesulitan siswa dalam belajar matematika. Padahal matematika menurut Rus Effendi tahun 2014 menyatakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil yang telah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika di sekolah, kemampuan pemahaman matematis siswa merupakan tujuan penting dalam pembelajaran, karena siswa yang memiliki pemahaman matematis akan memiliki fondasi atau dasar yang lebih kokoh dalam belajar matematika. Hal ini sejalan dengan Purwosusilo tahun 2014 bahwa membangun pemahaman pada setiap kegiatan belajar matematika akan mengembangkan pengetahuan matematika yang dimiliki seseorang. Akan tetapi, pada kenyataannya, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Badraini et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman matematis khususnya pada materi bangun ruang sisi datar masih tergolong rendah atau sangat kurang karena siswa tidak begitu memahami soal dan konsep matematika. Dan berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, kemampuan pemahaman matematis siswa di salah satu SMP di Bandung Barat pada materi bangun ruang sisi datar menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis masih tergolong rendah. Sedangkan, seperti yang kita ketahui bahwa materi bangun ruang sisi datar adalah materi yang sering kita jumpai dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain kemampuan pemahaman matematis, terdapat juga peneliti yang menyatakan bahwa pada materi bangun ruang sisi datar, siswa banyak mengalami kesulitan dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga siswa mengalami kesulitan. Faktor tersebut adalah tidak teliti dalam membaca, memahami dan menjawab soal. Kedua, kurangnya kemampuan spasial siswa untuk membayangkan bangun ruang sisi datar. Tiga, siswa terbiasa mengerjakan soal-soal yang rutin dan terdapat pada contoh. Dari permasalahan tersebut, salah satu solusi yang peneliti ambil adalah dengan penggunaan bahan ajar. Bahan ajar menurut Panen dalam Magdalena et al. Tahun 2020 adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sudrajat dalam Muklis et al. Tahun 2020, bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematik, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar seperti buku teks, handout, lembar kerja siswa, modul, dan lain sebagainya. Menurut Selawati DKK dalam Marsiana 2018, program PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relevan, murah. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar perbandingan dengan penggunaan pendekatan konseptual berbantuan PowerPoint pada siswa SMP kelas 8.
Kedua, kelayakan bahan ajar dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint. Ketiga, efektivitas bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematik siswa SMP kelas 8. Keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint pada siswa kelas 8. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian yaitu menggunakan Research and Development atau R&D. Ada instrumen penelitian yaitu berupa wawancara, lembar validasi, angkat respon siswa, dan instrumen tes kemampuan pemahaman matematis. Untuk prosedur penelitian, sini ada tahap pendahuluan, tahap desain, validasi, tahap pengembangan bahan ajar. Selanjutnya ada pengolahan data yaitu penulis menggunakan Microsoft Excel 2013. Objek dan lokasi penelitian itu ada uji coba terbatas dan 10 siswa kelas 9B, uji coba luas 20 siswa kelas 9A, uji coba produk 30 siswa kelas 8B. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Bakti Mulia Batu Jajar. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di situ ada tabel hasil uji coba terbatas yang menggunakan presentase yaitu 75%. Setelah dilakukan validasi tahap awal dan perbaikan, kemudian penulis melakukan uji terbatas. Uji terbatas dilaksanakan di SMP Bakti Mulia Batu Jajar di kelas 9B dengan jumlah 10 siswa. Pada tabel tersebut terlihat rata-rata persentase kepraktisan penggunaan bahan ajar materi bangun ruang siswa datar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Microsoft PowerPoint pada uji terbatas yaitu mencapai 75% dengan kategori praktis. Selanjutnya pada tabel selanjutnya yaitu tabel hasil uji coba. Selanjutnya itu pada tabel uji coba luas setelah dilakukan evaluasi, revisi, dan validasi tahap akhir. Langkah selanjutnya penulis melakukan tahap uji luas. Uji coba luas dilakukan di SMP Bakti Mulia Batu Jajar dengan subjek sebanyak 20 orang siswa kelas 9A. Uji coba luas untuk mengukur kepraktisan dan keefektifan bahan ajar yang penulis kembangkan. Di situ ada tabel hasilnya dari hasil kepraktisan bahan ajar pada uji coba luas yaitu hanya rata-ratanya 80%. Rata-rata persentase kepraktisan penggunaan bahan ajar materi bangun ruang siswa datar pada uji coba luas mencapai 80% dengan kategori sangat praktis. Artinya, bahan ajar yang digunakan pada saat uji coba luas ini sudah sangat praktis untuk digunakan oleh siswa. Selanjutnya ada yaitu hasil dan pembahasan kelayakan bahan ajar yang dilakukan oleh validator 1, validator 2, dan praktisi. Di sini hasil presentasi yang dilakukan validator pertama yaitu 75%, validator kedua 80%, dan praktisi 84%, sehingga mendapatkan rata-rata 80%. Dengan rata-rata persentase 80% sudah termasuk ke dalam kriteria valid. Selanjutnya itu ada tabel keefektifan soal post-test berdasarkan indikator. Dengan rata-rata persentase keefektifan pada hasil pengerjaan soal post-test adalah 60% dengan kategori efektif. Artinya, siswa sudah memahami dengan baik soal post-test yang diberikan. Selanjutnya yaitu kendala-kendala. Yang pertama adalah alat untuk menuangkan bahan ajar kurang memadai. Yang kedua, jam mata pelajaran matematika. Yang ketiga, kesulitan dalam menyelesaikan potensi dan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, siswa kurang berperan aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, pengembangan bahan ajar berupa LKPD berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi bangun ruang siswa datar dengan penggunaan pendekatan kontekstual berjalan dengan baik. Kedua, kelayakan bahan ajar pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar materi bangun ruang siswa datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Microsoft PowerPoint menurut ahli dan praktisi pada uji coba lapangan baik dalam uji coba terbatas, uji coba luas maupun uji produk sudah layak digunakan pada setiap pembelajaran. Ketiga, respon siswa dan guru terhadap pembelajaran menggunakan bahan ajar materi bangun ruang siswa datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Microsoft PowerPoint ini secara garis besar memberikan respon yang positif pada taraf sangat baik. Yang keempat, efektivitas bahan ajar yang dikembangkan pada uji coba produk menunjukkan sangat efektif digunakan pada pembelajaran. Selesai, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan kurang dapat dipahami. Terima kasih.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya.